Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulaya Ariska, NIM 130-2020-0298, kelas C2, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Ingin mempresentasikan tugas saat pertama saya yang berjudul pengujian black box dan white box sistem informasi parkir berbasis web. Pengukuran kualitas perangkat lunak melibatkan evaluasi berbagai aspek dan karakteristik dari perangkat lunak untuk memastikan bahwa itu memenuhi standar dan kebutuhan yang diinginkan. Berikut ini adalah beberapa jenis pengukuran kualitas perangkat lunak beserta penjelasannya. Pertama itu keandalan, mengukur seberapa konsisten dan dapat diandalkan kinerja perangkat lunak. Ini melibatkan evaluasi sejauh mana perangkat lunak dapat berfungsi tanpa kegagalan atau baik. Selanjutnya itu kinerja, mengukur seberapa baik perangkat lunak dapat menangani beban kerja dan melakukan tugas dengan efisien. Faktor-faktor seperti waktu respons, penggunaan sumber daya, dan throughput dapat dievaluasi. Ketiga, keamanan, mengukur sejauh mana perangkat lunak dapat melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan. Ini mencakup aspek-aspek seperti keamanan data, enkripsi, dan pengolahan akses. Keempat, kemudahan penggunaan, menilai sejauh mana perangkat lunak dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna akhir. Faktor-faktor seperti antarmuka pengguna, navigasi, dan dokumentasi dapat dievaluasi. Kelima, mudah pemeliharaan, menilai sejauh mana perangkat lunak dapat diubah atau diperbaiki dengan mudah. Ini mencakup keamanan untuk memahami, mengganti, dan menambahkan fitur baru. Keenam, portabilitas, mengukur sejauh mana perangkat lunak dapat dipindahkan atau diadopsi ke lingkungan atau platform lain tanpa perubahan besar. Ini relevan jika perangkat lunak harus beroperasi di berbagai lingkungan. Ketujuh, ketahanan terhadap kesalahan, menilai kemampuan perangkat lunak untuk berfungsi dengan baik dalam menghadapi kesalahan sistem atau memasukkan yang tidak valid. Kedelapan, efisiensi sumber daya, mengukur seberapa baik perangkat lunak dapat menggunakan sumber daya seperti CPU, RAM, dan ruangan penyimpanan. Efisiensi ini penting untuk memastikan kinerja optimal. 9. Kesesuaian dengan persyaratan, menilai sejauh mana perangkat lunak mengetahui persyaratan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan dalam spesifikasi. Ke-10, integrasi, mengukur sejauh mana perangkat lunak dapat terintegrasi dengan sistem lain atau komponen pihak ketiga tanpa menyebabkan masalah. Ke-11, menilai kemampuan perangkat lunak untuk menangani peningkatan beban kerja atau ukur sistem tanpa mengorbankan kinerja. Pengukuran kualitas perangkat lunak dari faktor usabilitas yang akan diukur dua buah perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengontrol aplikasi web pada aplikasi e-learning berbasis web. Perangkat lunak yang bernama Basic 1 dan perangkat lunak kedua yang bernama Basic 2. Kriteria usabilitas ada C, ada C, 0, dan T. Nilai tukang kontrol 0 sampai 10, di mana C itu 4, 0
itu 9, itu 9 T2. Selanjutnya itu nilai kontrol, di mana C itu 5, 0 itu 1, T8. Selanjutnya bobot 0 sampai 1, di mana C itu 0,7, O itu 0,2, dan T itu 0,3. Selanjutnya totalnya itu C9, 0, C709, T1. Maksimum nilai total sebanyak 17. Adapun rumusan pengukurannya, FA W1 C1 tambah W2 C2, di mana FA itu adalah nilai total dari faktor, W1 adalah bobot kriteria, C1 adalah nilai kriteria. Usabilitas dari basis 1 hasilnya itu 0,2, usabilitas dari basis 2 hasilnya itu 7,1. Selanjutnya itu bayar langsung, direct cost. Peralatan dan perangkat keras. Biaya mesin parkir otomatis senilai 150 juta rupiah. Biaya pemasangan perangkat keras 20 juta rupiah. Selanjutnya itu perangkat lunak. Biaya lisensi perangkat lunak sistem parkir 50 juta rupiah. Sedangkan biaya pengembangan perangkat lunak khusus 30 juta rupiah. Selanjutnya pengelolaan dan teknis. Gaji bulanan teknis parkir sebanyak 8 juta. Sedangkan tunjangan teknis parkir sebanyak 1 juta. Listrik dan energi. Biaya listrik per bulan 2 juta. Jaringan dan koneksi internet, biaya langganan internet per bulan 500.000. Selanjutnya pemeliharaan rutin, biaya pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak per bulan sebanyak 3 juta. Selanjutnya bahan konsumsi, biaya kertas dan tinta untuk mencetak tiket parkir per bulan sebanyak 200. Biaya operasional lainnya, biaya sewa tempat parkir per bulan sebanyak 15 juta rupiah. Sedangkan biaya keamanan per bulan sebanyak 2 juta. Selanjutnya biaya layanan pihak ketiga, di mana biaya layanan dukungan teknis bulanan sebanyak 1 juta. Sedangkan biaya hosting perangkat lunak per bulan sebanyak 500.000 rupiah. Selanjutnya promosi dan pemasaran, di mana biaya promosi sistem parkir sebanyak 5 juta rupiah. Total direct cost per bulan 280 juta 200 rupiah. Adapun kesimpulan dari tugas pertama saya, yaitu pengukuran kualitas perangkat lunak melibatkan evaluasi berbagai aspek seperti keadaan, kinerja, keamanan, kemudahan penggunaan, dan lainnya. Dalam konteks aplikasi e-learning berbasis web, perangkat lunak basis 1 dan basis 2 diukur dari faktor usabilitas. Selain itu, biaya operasional bulanan kedua perangkat lunak mencapai 287 juta 200 rupiah, meliputi biaya peralatan perangkat lunak, gaji teknis, listrik, jaringan, pemeliharaan rutin, dan biaya operasional lainnya. Kesimpulan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pemeliharaan dan pengelolaan biaya operasi perangkat lunak e-learning. Mungkin sampai di situ presentasi tugas pertama saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.